Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya lupa materi saya. Sejak awal tadi saya datang itu ikan branding Ahad Pagi ini branding salah satu ormas ini sebenarnya. Paham ya? Saya tadi nyampe di sini ini karena saya sering juga ngisi Ahad Pagi. Sepertinya akan salah kostum saya ini pakai. Sami. Ternyata nyampe sini disambut sama pakai sarung doh. Walaupun tadi alhamdulillah bilang semua tidak ada kotak-kotak di sini. Dan saya bahagia juga dari awal sambutan MC, kemudian sambutan tuan rumah, berikut tadi Mbak Sina Pratik Kartolo. Ini cukup mengambil waktu saya sehingga saya nggak perlu lama-lama. Sampai zuhur, Pak. Dan saya juga bahagia karena ada apa ini namanya nih, Pak? Mimbar. Saya selalu bilang kalau saya ngisi itu, kalau mimbar berarti waktunya model khutbah Jumat. Tapi kalau kursi waktunya model pengajian. Sehingga saya insya Allah nggak lama-lama. Tadi Bapak tuan rumah bilang ini akan lebih istimewa daripada drama Korea. Saya hanya akan bercerita saja. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Bapak tahu siapa Nabi pertama? Nabi Adam. Dan siapa Rasul pertama? Nabi Muhammad, Rasul terakhir. Siapa Rasul pertama? Siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Ada lagi? Ada opsi nggak? Nabi Adam. Nabi Adam. Tadi Pak Pratikno bicara soal Sunan Bonang. Saya termasuk spesialisasinya di sirah memang, mulai sirah Adam sampai sirah baginda Rasul. Dan tadi juga saya ngisi di Alhamdulillah itu karena kajian rutin tentang sirah Anbiya. Tadi saya sampai di Nabiullah Sif alaihissalam. Bapak tahu Nabiullah Sif alaihissalam? Nabiullah Sif itu adalah nabi kedua sebelum Nabiullah Idris alaihissalam. Kalau Bapak tahu tentang Qabil dan Habil, siapa itu? Anak Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah Habil terbunuh oleh Qabil, kebunuh kan ya? Kira-kira kita keturunan siapa? Qabil membunuh Habil. Oh, Qabil. Kita akhirnya keturunan? Qabil. Keturunan pembunuh sampai. Ya. Nabiullah Adam itu tidak hanya punya anak Qabil dan Habil. Setelah Habil itu meninggal, Allah kasih anak lagi namanya Sif alaihissalam. Dia adalah nabi kedua setelah Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan Bunda Hawa itu dia melahirkan 22 kali sepanjang hidup beliau, dan setiap melahirkan selalu putra dan putri. Kita bukan keturunan Qabil, tapi kita keturunan Nabiullah Sif alaihissalam. Karena Adam melahirkan Sis nanti punya anak namanya sampai keturunan keempat namanya Nabiullah Khunu adalah Idris alaihissalam. Dari Nabiullah Khunu kemudian nanti turun lagi ke Matwasyari, dari Matwasyari turun lagi ke Lamik turun ke Nuh alaihissalam. Nuh, jemaah yang dirahmati Allah, ini pengantar saja biar Bapak agak buka sedikit. Dari Nuh alaihissalam, Nuh punya anak berapa? Susah, karena dari tadi salah terus, mau jawab agak susah. Nuh punya anak 5, 1 namanya Abir, 2 namanya Kan'an atau Yam, 3 namanya Sam, 4 namanya Ham, 5 namanya Yafid. Ya, Kan'an mati ketika terjadinya banjir, Abir mati sebelum terjadinya banjir, yang hidup 3 namanya Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis ada di dalam kapal Nabiullah Nuh alaihissalam, ikut berlayar dengan Nabiullah Nuh alaihissalam, turun di Bukit Jud. Setelah itu yang turun hanya 80 orang. 80 orang itulah yang kemudian akan meneruskan perjalanan manusia, karena ketika banjir semua manusia habis. Dan dari 80 orang itu tidak ada yang bisa memberikan keturunan, hanya 3 orang saja, Sam, Ham, Yafid, yaitu anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam. Semua kita berasal dari situ.
Maka kita jelek-jelek kayak gini, itu keturunan Nuh, keturunan Idris, keturunan Sith, keturunan Adam alaihissalam. Kita bukan keturunan Qabil. Nah, saya tanya, Rasul pertama siapa? Balik lagi pada tadi. Nuh alaihissalam. Rasul pertama adalah Nuh. Kenapa Nuh disebut sebagai Rasul pertama? Karena manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, kulluhum alal Islam. Kulluhum alal Islam. Semua beragama Islam, termasuk Qabil. Tetapi catatannya adalah mereka beragama Islam iya, tapi melakukan keburukan iya. Model kita Bapak. Ya kan? Muslim iya, tapi korupsi mau. Muslim iya, pasti tapi banyak berzina. Muslim iya, masih mau mencuri. Muslim iya, masih mau ninggalin sholat. Muslim iya, masih membunuh. Tapi agamanya Muslim, agamanya Islam. Qabil agamanya Islam. Maka kenapa Nabiullah Adam, Nabiullah Sith, Nabiullah Idris alaihissalam tidak disebut Rasul? Karena kesyirikan baru muncul ketika zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama di muka bumi, penyembahan berhala, itu baru muncul ketika zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya. Maka Nuh sebagai Rasul pertama, dia punya tugas dakwah. Dia punya tugas mengembalikan orang-orang yang sudah menyembah berhala ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia disebut sebagai Rasul pertama. Nuh itu cuma yang dirahmati Allah. Dia berdakwah sepanjang berapa tahun? 1000. Makanya ini lebih dramatis daripada drama Korea. Gak ada yang tahu. Nuh itu berdakwah, dia mengatakan 950 tahun. Saya kasih gambaran saja. Kalau itu masa dakwahnya 950 tahun, Nabiullah Nuh itu diutus ketika umur 50 tahun. Ada yang katakan 350 tahun, ada yang 480 tahun. Jadi kalau masa diutus 50 tahun, ketambahan masa dakwah 950 tahun, berarti umurnya berapa? 1000 tahun. Nuh diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai berdakwah, diminta untuk kemudian menanam pohon untuk bahan baku pembuatan perahu atau kapal. Pohon itu ditanam sepanjang 100 tahun. 1000 tambah 100 berapa? 1100. Kemudian membuat kapalnya, karena kapal itu kayunya semakin tua maka semakin kuat. Dan kapal itu kapal terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Tidak akan ada yang bisa menandingi itu sebelumnya bahkan sesudah. Itu kayunya umurnya 100 tahun. Diminta untuk membuat perahunya atau kapalnya itu sepanjang 40 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Genap umur beliau berapa? Dan beliau belum mati setelah itu. Belum mati setelah itu. Karena beliau masih akan menemani anak-anaknya sampai Allah takdirkan nanti beliau meninggal. Nah, sebagai rahmati Allah, bayangkan 950 tahun berdakwah, yang masuk Islam hanya 80 orang. Itu data paling tinggi. Data paling rendah 10. Pertengahan ada 20, ada 40. Data paling tinggi itu 80. Maka nanti turun di Bukit Jud. Bukit itu turunnya tempat yang disebut dengan Qaryah Tamanin, negeri 80 orang. Dan dari situ awal peradaban manusia kedua. Maka kenapa Nuh juga disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia kedua. Abul Bashar Al-Awwal itu Adam alaihissalam. Abul Bashar Ats-Tsani adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada satu peristiwa yang menarik ketika kemudian Nabiullah Nuh berdakwah ratusan tahun itu kemudian tidak direspon dengan respon yang sangat baik oleh para umat. Ada satu kejadian yang menarik ketika Allah mengirimkan azab. Apa azabnya, Pak? Banjir. Banjir yang menimpa seluruh bumi. Karena kalimat doa Nabiullah Nuh waktu itu yang tidak perlu Bapak Ibu kemudian ikuti, doanya begini. Ada dalam surat Nuh alaihissalam. Ini khusus untuk Nabiullah Nuh saja. Rabbi la tadhar 'alal kafirina Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tolong jangan Engkau sisakan walau hanya satu orang kafir pun di muka bumi. Jadi gak ada sisa.
semua lenyap, termasuk Ka'bah itu menjadi salah satu yang kena imbasnya, di mana Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam itu kemudian juga kena banjir, yang tersisa hanya fondasi itu yang kemudian nanti ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim bukan membangun, tapi Nabiullah Ibrahim hanya meninggikan. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah itu, ya. Nah, ada peristiwa menarik waktu itu terekam di dalam surah Hud, di mana ketika banjir itu mulai turun, jadi banjir itu air dari atas turun, sumber air dari bumi naik, bertemu di atas permukaan bumi. Jadi semua air yang ada di dalam bumi naik ke atas, semua air yang ada di atas permukaan bumi turun, sehingga itu menjadi banjir terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Kalau hari ini ada drone gitu, Bapak tahu drone? Do you know drone? Nah, drone gitu. Ya kalau kemudian di drone gitu, jemaah yang dirahmati Allah, yang terlihat di permukaan bumi itu hanya air. Tidak ada gunung, tidak ada apa-apa, yang terlihat hanya air saja. Itu kalimat Imam Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat awal-awal banjir itu mulai naik dan orang pada lari. Disitulah kemudian Nabiullah Nuh, bahasa kita kepentuk atau kepetuk. Saya tadi agak kurang paham dengan apa yang disampaikan. Madura, tidak tahu bahasa Jawa. Tapi saya tahu ini kisah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo jogo apa? Kali. Saya nggak paham soal bahasa Jawa. Nah, jadi Nabiullah Nuh Allah takdirkan ketemu sama anaknya. Anaknya pas lari itu siapa nama anaknya? Kan'an. 3 anaknya sudah ada di atas. Kan'an kemudian lari. Allah takdirkan ketemu dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kata Nabiullah Nuh alaihissalam waktu itu, beliau mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Ini menarik sekali, Pak. Lebih menarik dari drakor insyaallah. Ya bunayya irkam ma'ana. Kalimat bunay. Bunay itu artinya kalau bahasa kita anakku tersayang, anakku tercinta. Bunay itu adalah panggilan tertinggi dari seorang ayah kepada anak, dari seorang ibu kepada anak. Jadi kalau anak masih kita masih manggil ya ibni, wahai anakku, itu masih sadar. Tapi kalau bunayya, ya bunayya, itu artinya panggilan tertinggi. Panggilan tertinggi. Coba bayangkan, anak itu senakal itu, ayahnya masih manggil dengan panggilan terbaik. Kita anak belum begitu nakal, nggak musyrik loh, cuma yang dirahmati Allah. Anak kita paling suka ngurus mainan di rumah, jadi nggak rapi dan manggilnya wis saenak itu. Bahkan memanggil dengan panggilan yang tidak baik pada anak. Nabiullah Nuh itu manggilnya ya bunayya, duhai anakku yang tercinta, anakku yang tersayang, anakku yang paling pintar, anakku yang paling cerdas. Irkam ma'ana, ikut sama ayah, yuk naik ke atas kapal ayah. Kenapa? Wala takum ma'al kafir, jangan tinggal bersama orang-orang kafir. Kata anaknya, di mana ayah yang waktu itu dia bilang ya bunayya, duhai anakku tercinta, ternyata anaknya mestinya bilang begini, ya abati. Jadi kalau bilang abi itu masih standar, tapi kalau abati itu sudah tertinggi. Maka kenapa di ayat tentang soal Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail ketika mereka dialog soal penyembelihan itu, Nabiullah Ibrahim bilang ya bunayya, Nabiullah Ismail mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar, duhai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan. Ternyata anak Nabiullah itu beda. Anak itu ayah bilang ya bunayya, anak Nabiullah Nuh nggak bilang ya abadi, justru dia bilang qala sa'awi ila jabali yasimuni minan ma. Enggak ya, kalau bahasa kita moh. Jadi anak kalau sudah sering begitu itu moh itu apa moh itu? Nggak mau. Nanti kita coba belajar gimana caranya Nabiullah Nuh menanggulangi anak yang bilang moh itu. Kata Nabiullah, kata anaknya, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Enggak ya, aku tidak akan ikut engkau
justru aku akan terus berlari sampai di ketinggian gunung hingga aku bisa selamat dari banjir ini. Tapi kata Nabiullah Nuh, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Anakku, hari ini tidak akan pernah selamat, tidak akan ada orang yang selamat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ada di atas kapal ini. Naik kok. Ternyata anaknya malah balik. Jadi kalau dia ngadu sama ayahnya, kemudian dia balik, kemudian lari. Ketika dia lari, banjir itu menggulung anak ini sehingga kemudian fakana minal mughraqin. Dia kemudian termasuk yang tenggelam. Ini menarik. Ketika dia tenggelam, Nabiullah Nuh melihat bagaimana anaknya itu tenggelam. Salah satu yang membuat sedih Nabiullah Nuh adalah ketika dia mendapati anaknya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sedih beliau. Tetapi menariknya adalah sampai di detik-detik terakhir anaknya Nabiullah Nuh mau meninggal, Nabiullah Nuh tidak meninggalkan dakwah pada anaknya. Itu menarik. Sampai mau mati anaknya, Nabiullah Nuh tetap nasihati anaknya, tetap kemudian mendakwahi anaknya, tetap mengarahkan anaknya, tetap berharap anaknya mau naik dan mau ikut Nabiullah Nuh alaihi salam. Cuma dirahmati Allah sekalian, ini relate dengan kehidupan kita. Selama ini kita itu sering kali membuat ukuran suksesnya pendidikan anak itu diukur dari apakah anak solih atau tidak solih, gitu kan? Orang tua itu sukses ketika anaknya solih. Orang tua itu gagal kalau anaknya tidak solih. Kalau ukuran ini yang kita pakai, saya mau tanya, berani nggak sampean bilang Nabiullah Nuh itu ayah yang gagal? Ayo, berani nggak? Gagal satu. Ayah yang gagal satu. Kalau memang ukuran kesuksesan pendidikan anak itu ada pada solih atau tidak solih, berani nggak kita nyampaikan itu adalah ayah yang gagal, seorang nabi, seorang rasul plus seorang ayah yang gagal. Dia anaknya bukan tidak solih, cuma dirahmati Allah, tidak masuk agama Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Kalau anak masih tidak solih itu, dia masih punya harapan nanti di hadapan Allah untuk kemudian dapat syafaat orang tuanya, bahkan dapat syafaatul uzma dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah tidak beriman, sudah stop, sudah nggak bisa. Ini kasusnya anak Nabiullah Nuh nggak beriman. Tapi berani nggak kita mengatakan bahwa Nuh adalah ayah yang gagal? Kalau ukurannya suksesnya orang tua itu ada pada solih atau nggak solih, berani nggak kita nyampaikan bahwa Adam adalah ayah yang gagal? Nabiullah Yakub adalah ayah yang gagal. Nabiullah Yakub tuh punya anak 12. Punya anak 12. Dari berapa istri? Nah, susah jawab. Apalagi ibu. Dari berapa istri? Ayo, dari berapa istri? 4. Dari 4 istri. Betul, Pak. Dari 4 istri. Jadi 12 itu bukan hanya dari satu istri. Bapak-bapak jangan terlalu nafsu lah mengatakan terus aku pengen 12. Ibu-ibunya kasihan. Nabiullah Yakub itu 12 dari 4 istri. Istri pertama nyumbang 6, istri kedua nyumbang 2, istri ketiga nyumbang 3, nyumbang 2, istri keempat nyumbang 2. Istri pertama namanya Lia, istri pertama namanya Rahil, istri ketiga namanya, kedua namanya Rahil, ketiga namanya Bilha, keempat namanya Zilfa. Itu punya anak 12. 10-nya tidak solih. Yang solih hanya 2. Kalau versi bapak tadi sukses 2, gagal 10. Coba dirahmati Allah, kita selalu membuat ukuran bahwa orang tua itu sukses selalu harus anak solih dan dia gagal ketika anak tidak solih. Bahwa pahamlah bahwa ukuran inilah yang kadang membuat banyak orang tua akhirnya menyerah dalam pendidikan anak. Kenapa? Ketika dia kemudian menganggap bahwa kalau anak tidak solih berarti saya gagal. Dia ngadu sama Ustaz, saya punya keluhan, anak saya tidak solih, saya sudah merasa gagal mendidik anak saya. Kenapa? Karena dia mengkotak bahwa ukuran suksesnya orang tua hanya pada anak solih.
gagalnya anak orang tua ada pada anak tidak saleh. Cuma ya rahmati Allah, kalau kita belajar pada kisah Nabiullah Nuh alaihi salam, ukuran itu tidak, saya pikir ukuran itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau ukuran itu yang kemudian kita pakai, berarti kita seakan-akan meyakini bahwa yang membuat anak saleh itu adalah kita. Manusia kita, ayah atau ibu, bukan sebagai pembuat anak saleh, tidak. Yang hanya bisa membuat anak saleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita bukan menjadikan anak saleh, bukan membuat anak saleh, bukan. Tapi tugas kita adalah mendakwahi dia, menasehati dia, mencarikan tempat belajar yang baik, mendoakan dia. Maka saya selalu mengatakan bahwa ukuran sukses kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak adalah ketika kita tetap sabar mendakwahi anak kita, mendidik anak kita, mendoakan anak kita, terlepas apakah anak kita solih atau tidak solih, sampai Allah takdirkan kita duluan yang mati atau anak kita duluan yang mati. Maka dalam titik ini, sepanjang kita tidak menyerah dalam mendidik anak, sepanjang itu kita sebagai orang tua bukan sebagai orang tua yang gagal. Kita belum gagal. Nabiullah Nuh alaihi salam itu sampai di detik-detik terakhir anaknya mau meninggal, Nabiullah Nuh masih mendakwahi anaknya, ayo nak ikut ayah, ayo nak bareng ayah, masuk agama ayah, sampai di detik-detik terakhir. Sehingga ketika kemudian Allah takdirkan dia meninggal, Nabiullah Nuh sudah berikhtiar sekuat tenaga. Dan saya sampaikan, ini potret orang tua yang sukses. Ketika dia tidak mau menyerah untuk terus mendidik anaknya. Gagal itu Pak, manakala kemudian kita mendapati anak kita tidak soleh, kita bilang, wes terserah, kon mulai gak mulai terserah, kon sholat gak sholat terserah. Itu baru ini orang tua yang gagal. Dia meninggalkan dakwah pada anaknya, dia meninggalkan pendidikan pada anaknya. Urusan soleh atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai enggak usah masuk pada situ. Kalau sampai masuk di situ, nanti sampai satu kalau dikasih anak soleh sombong. Itu anak saya bisa sholat subuh berjamaah model begitu. Itu kalau bukan saya mendidik gak bakalan jatuh. Gak bakalan jatuh. Kenapa? Karena dia masuk pada ruangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa bahwa anak itu soleh karena ikhtiar saya. Anak itu soleh karena kemudian kecerdasan saya, karena open saya. Coba dirahmati Allah, kalau manusia punya hak untuk membuat anak soleh, mestinya para nabi jauh lebih jago bikin anak soleh. Ya kan? Mestinya para nabi jauh lebih jago dibanding anak soleh. Kan tidak mungkin nabi itu diutus kosongan, bahasa kita. Dia tidak diutus kemudian tidak dikasih bekal oleh Allah ilmu parenting yang baik, ya kan? Pasti dia dikasih oleh Allah ilmu parenting yang baik, cara mendidik anak yang baik. Tapi kenapa kemudian Allah masih takdirkan dia punya anak yang tidak soleh? Jadi kita tidak masuk pada ruang itu. Tugas kita adalah bagaimana setiap hari kita memastikan bahwa proses dakwah pada anak kita berjalan, nasihat kita berjalan, doa kita berjalan. Itu perkara kemudian Allah lembutkan hatinya untuk dia jadi anak salih, maka bonus bagi sampean syukuri itu. Tapi kalau Allah takdirkan rupanya nasihat sampean tidak didengar, doa-doa sampean belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampean tidak menyerah karena sampean tidak mengkotak urusan sukses orang tua itu dari salih atau tidak salih. Maka Nabiullah Nuh itu adalah orang tua yang sukses. Nabiullah Nuh itu adalah orang tua yang sukses. Nabiullah Adam adalah orang tua yang sukses. Nabiullah Yakub adalah orang tua yang sukses. Kenapa? Karena sampai akhir hayat anaknya mereka tidak pernah meninggalkan dakwah pada anaknya. Maka tugas kita itu, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau tugas kita itu, maka tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian. Anak kita yang mati atau kita yang mati.
Kalau anak kita yang mati dalam keadaan tidak salih, banyak maksiatnya, nanti di hari kiamat saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memprotes kita, menanyai kita, kenapa anakku tidak salih, tidak suka sholat, kita punya jawaban, ya Rabbi, aku telah nasihati dia, ku bangunkan dia setiap subuh, ku suruh dia sholat, nasihati dia, aku doakan dia kepadamu ya Allah agar engkau melembutkan hati. Tapi urusan hidayah kan engkau ya Allah, yang ngatur hati anak saya kan engkau ya Allah. Maka saya sering menyampaikan ini agar kami ini, anak-anak kita yang tertakdir tidak saleh, jangan tidak menyerah untuk terus mendidik. Jangan tinggalin dia, jangan tinggalkan dia. Walaupun hari ini sudah masuk sudah kecanduan narkoba, berzina, sudah sering mencuri, jangan tinggalkan dia. Tetap alirkan ruh dakwah itu kepada dia, tetap didik dia. Kalaupun Allah takdirkan nanti dia meninggal atau jenengan meninggal duluan, anak jenengan tidak salih, jenengan tidak punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan dikasih anak salih, syukuri. Karena kadang ada orang tua tidak sukses karena anak salih, sebagaimana juga ada orang tua tidak sukses karena anak tidak salih. Begini, orang tua tidak sukses karena anak salih itu adalah ketika dia oleh Allah dikasih ujian anak salih. Anak itu Bapak Ibu, salih atau tidak salih tetap ujian. Dia ujian bagi orang tuanya. Orang tua tidak sukses karena anak salih itu adalah ketika dia merasa bahwa tidak ada campur tangan Allah dalam pendidikan anaknya, dan dia merasa bahwa anaknya itu adalah urusan dia. Dia yang punya kekuatan, dia punya kehendak, dia punya kecerdasan sehingga dia mensalihkan anak. Sehingga ketika pengajian ngumpul gitu, selalu itu anakku, nutup auratnya luar biasa, itu niru aku itu. Nah, begitu itu. Itu orang tua tidak sukses karena anak salih. Kenapa? Karena dia merasa bahwa anak salih itu karena ulah diri. Dia nggak kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa itu suatu saat dia berkhutbah di kalangan Bani Israel ketika masa Tih namanya. Jadi Bani Israel itu punya kisah di masa Tih, masa hukuman 40 tahun. Itu Nabi Musa berkhutbah di antara Bani Israel. Kata Musa, berkhutbah luar biasa sampai khutbahnya bikin nangis banyak orang, terkagum-kagum. Kemudian keceplosan Bani Israel itu bilang begini, wahai Musa, apakah ada orang lebih pintar daripada engkau di dunia ini? Kata Musa, saya orang paling pintar. Maka saat itu kemudian Allah marah, Allah cemburu. Allah bilang kepada Musa, ada hambaku lebih pintar daripada engkau wahai Musa. Kata Musa, boleh nggak aku belajar kepada dia? Silakan, temui, namanya Khadir alaihissalam. Siapa namanya? Khadir alaihissalam. Jadi Allah itu cemburu kalau dalam suatu pencapaian Allah tidak diikutkan di situ. Anakku soleh, alhamdulillah, karena Allah yang lembutkan hatinya, dan aku juga berikhtiar. Itu penting gitu sebenarnya. Anakku soleh itu karena aku, Allah cemburu. Gitu ya. Terakhir, karena memang sudah panas di Madura. Saya membawakan materi ini dari lihat anak Rijal, Masya Allah. Mudah-mudahan semua salih-salih. Di samping pula saya ingin menyusupkan ruh semangat kepada semua para ayah, para ibu bahwa kita belum gagal. Kita belum gagal. Selama kita tetap mengalirkan ruh dakwah pada anak kita, pendidikan pada anak kita, jangan tinggalkan mereka seperti apapun mereka. Jangan tinggalkan. Jangan sampai bilang terserah kamu mau hidup seperti apa, mau tinggal di dalam kamar terus, gak mau sholat, terserah kamu. Minimal dulu ketopin pintunya, nak sholat, waktunya sholat. Enggak bu, sholat nak. Terus begitu. Kalau memang pada akhirnya dia gak mau, besoknya ulangi lagi. Terutama sholat subuh itu. Kalau bapak ibu sholat subuh gitu, jamaah dirahmati Allah, ke masjid gitu, bawa anaknya, bangunin dia. Gak mau bangun hari ini, besok bangunin lagi. Gak mau bangun besok, lusanya bangunin lagi. Bapak jangan sampai pada tahap, ya sudahlah terserah dia, wis gede.
Kalau kita mengatakan terserah dia sudah besar, itu adalah titik di mana kita sebagai orang tua sudah gagal. Tetap open ya. Tetap open. Terakhir Pak. Tadi terakhir terus. Saya di Surabaya itu pernah suatu waktu ada seorang ibu, seorang anak yang dia bercerita soal ibunya. Dia cerita kepada guru kami Ustaz Muhammad Saleh. Anak ini cuma dirahmati Allah. Dulu ibunya masih hidup. Ibu itu single parent. Single parent itu apa sih? Apa Pak? Kalau saya tanya Bapak single parent itu apa sih? Borong. Single parent. Suaminya sudah meninggal. Dia Allah kasih karunia 3 orang anak. 3 orang anak Pak. Yang 2 itu solid standar kalau bahasa kita ya. Urusan sholat selesai, urusan ibadah-ibadah suka pengajian beginilah. Tapi yang 1 Allah takdirkan tidak sholat. Yang 1 Allah takdirkan tidak sholat. Itulah kenapa saya sering bilang bahwa urusan soleh atau tidak soleh itu urusan Allah murni. Lawang 1 ayah, 1 ibu yang soleh katakanlah bisa lahirnya 3, brojol 2 soleh, brojol 1 tidak soleh, kok bisa? Iya kan? Itu memang semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang desain untuk kita. Yang 1 ini solehnya, 2 ini soleh, yang 1 tidak soleh. Bahkan dia terlibat pada circle yang sudah sangat rusak sekali. Teman-temannya itu peminum, pemabuk, suka narkoba. Cuma menariknya ibu yang single parent ini, setiap malam ketika anaknya pulang larut malam, ibunya selalu nungguin anak ini. Dia nungguin di ruang tamunya, berharap agar ketika anak ini ngetok pintu, orang pertama yang membuka pintu adalah dirinya. Terus begitu. Setelah anaknya pulang, dipapah sama ibu ini, kemudian ibu ini jemaah dirahmati Allah, dia berdoa, doanya lirik dan selalu terdengar oleh anak ini, yang pada akhirnya nanti setelah ibunya meninggal diceritakan sama anak ini. Doanya begini, ya Allah tolong kasih hidayah sama anak ini. Ini potret orang tua yang paham betul bahwa urusan saleh atau nggak saleh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih hidayah sama anak ini. Kemudian yang kedua, ya Allah ampuni saya karena saya salah dulu dalam mendidiknya semasa kecil. Ini loh Pak, sekarang pasangan muda ini kadang setelah menikah dia bisa sholat, yang laki tidak sholat, yang perempuan tidak sholat. Punya anak, akhirnya juga nggak lihat orang tuanya sholat, dia nggak bisa nyontoh orang tuanya sholat, bahkan orang tuanya juga tidak berani nyuruh anaknya sholat. Kalau dia sendiri nggak sholat, kan aneh, dia sendiri nggak sholat nyuruh anaknya sholat. Orang tuanya umur 45, 50 mulai hijrah orang tua. Anaknya sudah terlambat umur 20 gak sholat-sholat. Ya? Maka kenapa dia mengatakan bahwa ya Allah tolong ampuni saya karena dulu saya salah dalam mendidik. Terus dipapah anak itu, dibawa ke kamar mandi, diwudui. Begitu cerita anaknya, diwudui. Habis itu setelah diwudui kemudian diantar ke kamarnya, ditaruh, dia tidur. Terus begitu, puncaknya adalah ketika Allah takdirkan ibu ini nazar, proses sakaratul maut, ternyata di rumah itu tidak ada 1 orang pun kecuali hanya anak ini. Anak yang setiap malam dipapahi pulang larut malam dalam keadaan teler begini. Maka kemudian dipangku sama anaknya, dia yang membersabda, Allah luar biasa, Allah punya sekarang yang luar biasa. Ketika anak ini orang tuanya dipangku, dia melihat betul bagaimana orang tua itu menghembuskan nafas itu, menghela nafasnya satu demi satu sampai akhirnya Allah mencabutnya. Dia juga mengingat betul bagaimana setiap malam ibunya selalu perhatian sama dia, hingga akhirnya orang tua ini meninggal. Allah kasih hidayah pada hati anaknya. Jadi orang tuanya itu yang susah payah luar biasa, dia meninggal tanpa melihat taubat anaknya. Tapi fans jemaah dirahmati Allah, kalau saya mau memberikan komentar pada kisah ini, saya mengatakan hatta pun anak ini tidak dapat hidayah, ibu ini sukses sebagai orang tua. Hatta pun anak ini tidak dapat hidayah, dia tetap pada kenakalannya, dia tetap pada ketidaksalihannya, ibu ini adalah cerminan potret seorang ibu yang sukses dalam pendidikan. Karena sampai akhir hayat anaknya,
dia sampai akhir hayat dirinya dia tidak pernah meninggalkan pendidikan pada anak. Nah, cukup saya pikir. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cuma yang dirahmati Allah. Sudah siang, Pak? Sudah siang. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serius. Ikuti semua. Marut. Ya. Saya orang yang serius, Pak, tapi dibikin tidak serius sama jenengan ini. Kayak tadi saya berpikir gimana caranya mengubah karakter serius jadi nggak serius ini. Beli rumah di sini loh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru lakal thana'a kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhayr waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Farobi LC. Ini merupakan motivasi bagi kita untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau ditanya pasti ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya pengantin baru, yang lama juga Pak Ustadz. Salah satu caranya beliau sudah menyampaikan, marilah atau kita wajib untuk mendoakan keluarga-keluarga kita. Setuju Bu ya? Didoakan keluarga-keluarganya, anak-anaknya dan putra-putrinya. Untuk bapaknya juga gitu.